Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah atau juga disebut dengan pelajaran tauhid. Disebut pelajaran tauhid karena kita ini dicipta oleh Allah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Artinya di dalam hidup ini bisa kita menghabiskan seluruh isi kehidupan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Mulai dari ibadah yang zahir maupun yang batin. Salat misalnya, kenapa kita salat? Karena kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, maka saya salat dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla saja. Tidak ada maksud dan tujuan lainnya. Itu namanya mentauhidkan Allah. Demikian juga bukan hanya sholat, karena ibadah itu mencakup semua perbuatan dan semua perkataan yang zahir maupun yang batin, asalkan dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Kita duduk di sini untuk mempelajari ayat-ayat Allah, itu termasuk ibadah. Termasuk ketika ditanya kenapa sampean hadir di sini dalam rangka taat dan patuh kepada Allah. Karena saya dicipta untuk mentauhidkan Allah, sehingga pelajaran ini disebut pelajaran tauhid. Supaya kita mencocoki maksud kita diciptakan oleh Allah. Yaitu apabila seperti itu tujuannya. Kita hadir di sini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Untuk tunduk patuh hanya kepada Allah, ingin mendapatkan cinta dan ridho Allah. Tidak ada tendensi lain. Demikian juga lebih ringan daripada itu, ketika kita makan misalnya pakai tangan kanan. Kenapa makannya pakai tangan kanan? Ya, karena saya sudah biasa, tidak biasa pakai tangan kiri. Nah, beda dengan yang kedua, kenapa sampean pakai tangan kanan? Ya, karena ini perintah Allah lewat Rasulnya. Maka saya makan pakai tangan kanan dalam rangka taat kepada Allah. Dalam rangka tunduk patuh kepada ajaran Allah, supaya saya dicintai dan diridhoi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua ini yang dimaksud mentauhidkan Allah. Sehingga mentauhidkan Allah atau tauhid, atau juga disebut pelajaran keimanan, itu pelajaran terpenting dan pelajaran dasar pondasi. Karena bernilainya perbuatan zahir dan batin itu kalau diberi ruh, yaitu iman. Maka iman itu ruh daripada perbuatan. Jadi contohnya ya, makan saja pakai tangan kanan. Apa ruhnya? Ketika saya makan pakai tangan kanan dalam rangka taat patuh kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah. Beda dengan yang pertama tadi, ya karena saya sudah biasa aja. Demikian juga walaupun amalan ibadah terpenting yaitu sholat. Kenapa Pak sampean sholat? Rajin sekali ke masjid. Ya gak enak di rumah saya. Sudah biasa ya, kalau dengar azan itu refleks. Nah, badan itu refleks. Jadi sumpek kalau di rumah, kalau enggak bangun. Nah itu kan beda yang kedua. Kalau sampean, ya ini kan perintah dari Allah. Saya ini dicipta oleh Allah untuk ibadah, untuk taat. Nah, ini ruhnya namanya.
Tidak ada nilainya suatu amalan kalau nggak ada ruhnya. Ruhnya itu nyawa. Yang pertama busung, yang kedua itu hidup ibadahnya. Maka pelajaran terpenting yang ada di dunia ini adalah pelajaran akidah, pelajaran tauhid, pelajaran keimanan, karena menjadi ruh dari kehidupan. Ruh daripada maksud kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah. Di awal pelajaran kita tauhid sudah sampai rukun iman ke-5, beriman kepada hari akhir, dan kita akan masuk di al-amrul khamis, perkara yang kelima di bab iman kepada hari akhir. Kata beliau, al-amrul khamis, perkara kelima, mimma yakunu fi yaumil qiyamah, apa yang terjadi pada hari kiamat. Yang lalu sudah kita bahas tentang air keringat ya, keringatnya orang di padang mahsyar. Ada yang sampai hidungnya, sehingga tidak bisa bicara karena dahsyatnya siksa atau panasnya matahari. Namun sebelum kita lanjut ini, sedikit saya mundur mengingatkan kepada awal kita belajar kitab ini. Di Muqaddimah ya, dulu seingat saya Muqaddimahnya di musola sana, Ad-Dahlan. Tapi juga diulang di sini bahwa kewajiban setiap muslim pada Islamnya itu 4 ya. Pertama apa? Mempelajari, kedua mengamalkan, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Terkait dengan kewajiban ketiga, itu dakwah, ini ada program di intern kita, terutama Malang Raya. Selama ini taklim sudah berjalan di sini mungkin sudah hampir 3 tahun Pak Jazuli ya. Kemudian di Gunung Kawi itu sekitar 1,5 atau 1 tahun lebih. Dan alhamdulillah mereka stabil dan istiqomah. Mereka mulai tumbuh kecintaannya pada sunnah, pada Al-Quran, pada hadis-hadis. Dan sudah nampak dari perkataannya, akhlaknya, perilakunya, ibadahnya, senang mereka. Artinya sudah tidak nyaman dengan selain sunnah gitu. Sudah merasa tenang jiwanya di atas sunnah. Juga di daerah Gondalegi. Jadi saya hampir full seminggu keliling. Cuma dalam kelilingnya ini, selama ini hampir 2 tahun itu mobilnya pinjam. Pekan pertama punya Pak Har, pekan kedua punya Pak Husaini, pekan ketiga punya Abu Zulfa, keempat punya Abu Yahya. Dan kadang cuma kendalanya kadang rusak. Kayak sekarang punya Pak Har rusak, padahal Ahad besok ini jadwalnya Pak Har. Ya takdir Pak Har ya tidak mau rusak ya. Sudah takdirnya seperti itu, apa yang ditakdirkan itu yang terbaik. Untuk lihat kesabarannya. Kesabaran kan pahalanya besar. Gitu Pak Har ya. Allah berfirman, innama yuwassabirina ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang sabar itu tanpa hisab. Kayak apa? Puasa. Kadang juga terkendala dengan ada keperluan dadak, keperluan keluarga dan seterusnya, sehingga yang setiap Jumat itu saya bingung harus cari
memastikan yang berjadwal itu saya yang hubungi. Jadi selama setahun lebih ini saya begitu terus. Begitu ada uzur yang satu, saya cari yang ke siapa. Jadi begitu Jumat itu saya mulai harus berani malu-malu gitu. Cuma karena ini agama Allah, ya perasaan malu harus ditahan dulu supaya agama Allah ini tetap tegak. Ada usulan inisiatif dari teman-teman, mending bagaimana kalau mengadakan mobil dakwah, sehingga teman-teman di Singosari sudah mulai koordinasi dan ini sudah terkumpul sekitar 4 juta uang untuk pembelian mobil dakwah. Sehingga kita harapannya dari situ mobil itu milik kita bareng, kita rawat bersama untuk meninggikan agama Allah, untuk berdakwah dan berjihad. Dakwah ini termasuk jihad, bahkan dakwah itu jihad yang lebih utama dari sekedar pegang pedang ya. Berperang dengan tombak dan pedang itu lebih mudah. Setiap orang pokoknya punya tenaga itu bisa, tinggal latihan. Tapi kalau dengan dakwah itu nggak gampang semua orang bisa menyampaikan, karena itu lawannya juga ahli subuhat, yaitu munafikun yang mereka kadang pinter-pinter sehingga lebih sulit dan lebih utama. Dan juga sekarang untuk berperang mau angkat senjata, siapa yang mau dibunuh? Kan tidak ada. Tapi untuk dakwah, untuk jihad dengan dakwah masih peluang besar. Karena targetnya sampai orang itu tunduk kepada Allah semuanya. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Sebagaimana kita tahu, kesyirikan yang ma'ruf, masyhur di Indonesia ini Gunung Kawi ya. Maka alhamdulillah di sana sudah ada majelis dan harapannya ya sesuai kemampuan kita. Dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya di dalam surat Al-Anfal ayat 65 agar membangkitkan semangat mukminin untuk berjihad di jalan Allah. Kita lihat dulu ya, surat Al-Anfal surat 8 ya. Ayat 8 ayat 65. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina alal qital. Harrid itu artinya, kalau kita lihat artinya di sini, kobarkan. Makanya barang dikobarkan ini kan berarti mungkin jiwanya, kalau kita baca tafsirnya ini, jiwa-jiwa yang lembek, ya, melempem, itu harus dipanggang, dipanasi, dikobarkan. Dikobarkan sama dibakar hampir sama kan ya? Supaya berkobar jiwa. Dikobarkan apanya? Semangat orang-orang mukmin untuk apa? Berperang. Ya kita berperang melawan kesyirikan, melawan kemungkaran, melawan kebid'ahan, melawan kemaksiatan. Itu tugasnya siapa? Kita. Siapa yang disuruh di sini oleh Allah? Mukminin. Tentu kita semua kena ayat ini. Dari itu ayat ini kita baca malam ini untuk mengobarkan jiwa-jiwa lembek, jiwa-jiwa yang nggak ada semangatnya. Di surat
semangat apa ini? Berjihad, ya. Karena tadi kewajiban muslim pada Islamnya itu 4. Berilmu, beramal, dan berdakwah. Dakwah ini termasuk jihad. Kalau bahasanya ini perang. Nah, ngajar seperti saya di sini itu berperang, melawan kemungkaran, kemaksiatan agar manusia hanya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja. Jangan terbawa oleh nafsu, jangan terbawa oleh syaitan, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan seterusnya. Di antara bentuk perangnya tentu dengan jiwa dan raga dan harta, ya. Kita lihat di surat Al-Baqarah ini. Allah berfirman, ayat berapa ini? 195. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah. Apa kalau diartikan? Nafkah, ya. Keluarkan hartamu di jalan Allah. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dengan tanganmu kepada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kita lihat tafsirnya. Ya muru ta'ala, Allah memerintahkan di ayat ini ibadahu, hambanya. Masuk kita-kita ini hamba Allah. Bin nafqati fi sabilihi, agar mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Apa maksudnya? Wahwa ikhrajul amwal, yaitu mengeluarkan hartanya fit turukil musilati ilallah, mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah. Tidak sia-sia, tapi bisa mengantarkan kepada Allah. Wahiyya kullu turukil khairi, jalan yang mengantarkan kepada Allah adalah semua jalan kebaikan. Min sedaqatin ala miskinin, seperti sedekah pada orang miskin, au qaribin, atau kerabat, au infakin ala man tajibu mu'natahu, atau menafkahi orang yang wajib dinafkahi, istri, anak-anak, mungkin bapak ibu, dan seterusnya, orang tua. Wa a'zamu dzalika, tapi yang paling besar, ya, yang paling besar dari yang tadi itu, wa awwalu ma dakhala fi dzalika, dan yang paling utama, jadi paling besar dan paling utama untuk diutamakan, al-infaku fil jihad, infak di jihad. Jadi programnya beli mobil itu lebih besar daripada yang disebutkan di awalnya tadi. Orang miskin, kerabat, belanja, dek belanjanya tak kurangi dulu. Bilang gitu ke istrinya. Biasanya sebulan kasih 3 juta, ini 2 juta cukup, saya tak juta buat beli mobil. Mobil apa, Mas? Ya bilang, sampaikan. Pak Jasuli ya, 3 juta. Jadi 1 juta. Fisabilillah. Fa inna nafqata, karena nafkah fihi, karena nafkah untuk fisabilillah tadi, untuk jihad, itu namanya jihadun bilmal, namanya jihad dengan harta. Tadi kan banyak ayat ya. Jihad itu dengan harta dan jiwa. Dengan jiwa dan harta. Wa huwa fardun, dan hukumnya fardu. Fardu apa artinya? Wajib. Berinfak dengan harta itu hukumnya wajib. Artinya kalau enggak dikeluarkan, dosa. Kal jihadi bil badan, seperti kewajiban jihad dengan badan. Ya kalau bisa nanti uangnya juga keluar, badannya ikut. Nah kalau mau rekreasi ke sana, karena kata Rasul SAW, siyahatul mu'min al jihadu fi sabilillah. Rekreasinya orang beriman itu berjihad di jalan Allah. Pak Hence itu kemarin punya rencana ke sana, sudah berapa kali ngomong. Kepingin tapi belum nyampe.
Wa fiha minal masalihil azimah. Dan di dalam mengeluarkan harta di jalan jihad tadi, itu bisa dalam rangka untuk kemaslahatan yang besar. Kemaslahatannya besar. Bahkan lebih besar daripada belanja tadi. Belanjanya dikurangi, biasanya makannya enak-enak, sekarang agak diturunkan dulu. Toh itu tidak selamanya insidentil. Dan Rasulullah juga seringnya begitu, ketika ada perlu mau berangkat perang nih, coba dikumpulkan dana-dana modal-modal untuk perang, peralatan perang dan seterusnya. Ala takwil muslimin, untuk menguatkan muslimin. Wala tauhiyatis syirki wa ahli, dan dalam rangka untuk melemahkan kesyirikan dan ahli kesyirikan. Artinya kalau kesyirikan kok semakin besar, itu gara-gara dakwah di atas tauhid kurang. Wala iqamati dinillahi wa i'zazihi, dan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, yaitu tauhid. Fal jihadu fi sabilillah, maka jihad di jalan Allah la yakumu illa ala sakin nafqati. Jihad di jalan Allah tidak bisa dilaksanakan kecuali harus nafkah. Makanya Rasulullah SAW kan selalu ketika ada program jihad, mau berangkat ini kemana, siapa yang mau mengeluarkan biaya untuk jihad. Karena seringnya perang itu bahkan setahun kadang 3 kali, 2 kali jihad. Sampai Umar itu merasa iri dengan siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar selalu orang terbanyak ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sampai Umar bilang, aku akan mengalahkan Abu Bakar walaupun cuma sekali. Ini Rasul lagi di Umar lagi ada uang, ada harta di rumahnya. Sekali-sekalilah bisa mengalahkan Abu Bakar, kata Abu Umar. Pulang dia ngambil, karena mendengar Rasulullah mengumumkan ini butuh modal untuk perang, butuh biaya untuk perang. Pulang ini Umar dan Abu Bakar juga pulang. Datang Umar, ditanya oleh Rasul, berapa yang kamu tinggal? Sebanyak yang dibawa. Berarti berapa? Separuhnya di rumah. Dia meyakini separuh itu bisa mengalahkan Abu Bakar. Dan mungkin di antara kita nggak bisa walaupun hanya seperti Umar ya. Bisa nggak? Kita nggak bisa. Orang terbaik. Umar. Separuh. Kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf, kedermawanannya, Utsman ibn Affan, dan rata-rata para sahabat. Begitu kemudian Abu Bakar datang, pertanyaan Nabi juga beda. Apa yang kamu tinggal? Kalau tadi kan berapa? Rasul tanya pada Abu Bakar, apa yang kamu tinggal? Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dibawa semua. Sehingga Umar meyakini memang nggak bisa mengalahkan satu orang ini. Sampai hari kiamat ya, memang nggak bisa dikalahkan orang terbaik Abu Bakar. Jadi nafkah itu kita mengeluarkan sebagian harta untuk berdakwah, untuk berjihad, maka nafkah itu, uang itu karruhi, seperti ruh. La yumkin wujuduhu biduniha. Tidak mungkin berjalan dakwah itu tanpa kita mengeluarkan. Wa fi tarkil infaq fi sabilillah ibtalun lil jihad. Maka orang meninggalkan infak di jalan Allah, itu berarti dia telah menggugurkan jihad. Wa taslitin lil a'da, berarti dia memberi peluang musuh-musuh kebenaran untuk bangkit. Nah, wa syiddatu takalibihim fayakunu qawlu wa la tulqu bi aydikum illa tahluka.
Sehingga Allah katakan tadi di ayatnya, dan jangan kamu campakkan dengan tanganmu pada kebinasaan. Ayat ini kat-ta'lil lidzalika. Artinya kat-ta'lil, kamu menahan hartamu, tidak kamu keluarkan di jalan Allah. Itu berarti kamu telah mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Ketika dunia ini diisi oleh kemungkaran, kesyirikan, itu yang menguasai alam ini itu. Kebenaran kita ketemu saudara saja bicara agama sudah malu. Kemana semua bicaranya nafsu, syahwat dan wal ilqa'u bil yad ila tahluka yarju ila amroini. Mencampakkan dengan tangan pada kebinasaan itu kembali pada dua perkara. Yang pertama tarkuma umira bihi al-abdu, yaitu orang atau seorang hamba meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah. Idza kana tarkuhu mujiban au muqariban lil halak, yaitu kalau meninggalkannya itu menyebabkan kepada kebinasaan atau ya kebinasaan al-badan, kebinasaan badan, maksudnya badannya mati, awir ruh atau jiwanya mati. Nah, wa fi ma huwa sababun musilun ila talafin nafsi awir ruh fayadkhulu fihi tahta dzalika umurun katsiratun. Maka mengerjakan semua ya atau mengerjakan segala sebab yang menyebabkan orang itu mati, misalnya loncat dari atas atau minum racun, maka ini termasuk ini tadi, kamu mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Famin dzalika tarkul jihad, di antaranya ketika kamu meninggalkan jihad fi sabilillah, tidak mau ngurus dakwah. Jadi dakwah ini urusannya mukminin, bukan urusan pribadi, bukan urusan individu, tapi urusan kita semua. Nah, tanya aja enggak kan? Jarang. Saya sendiri jarang dengar bahwa tanya gimana dakwah di sana. Nah, padahal itu kewajibannya siapa? Setiap mukmin di ayat ini. Awin nafkah fil mujibati tasallutil ada, atau meninggalkan nafkah, tidak mau mengeluarkan, tidak mau nyumbang, sehingga menyebabkan yang unggul, yang kuasa itu kejelekan, kemungkaran. Jadi itu sunatullah. Ketika sunnah itu lemah di suatu daerah, maka kebid'ahan yang muncul. Ketika tauhid di situ kurang, pasti kesyirikan yang muncul. Itu isinya dunia memang seperti itu. Kapan kesyirikan bisa melemah? Ketika tauhid menang, ketika tauhid muncul. Nah, wa min dzalika taghrirul insan bi nafsihi fi muqalatin aw safarin makhafin. Di antaranya lagi, kalau ini contoh orang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua misalnya menipu dirinya atau dirinya tertipu terhadap perkara yang bisa membuat dirinya mati. Nah, atau masuk ke daerah-daerah yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Misalnya sudah tahu ini banjir kok masih diterjang. Ya hanyut, mati. Nah itu masuk bunuh diri, termasuk pelanggaran dari ayat ini. Au mahali masba'atin, atau masuk ke tempat hewan buas, masuk ke kandang singa misalnya. Oh jadi apa? Bancaannya singa ya, namanya singa. Awil hayat, atau ular-ular buas. Au yas'udu syajarah, atau naik pohon, atau bunyanan khotoran, atau naik pohon, atau bangunan yang sudah rapuh,
Nah, itu nggak boleh seperti itu. Au yadkhulu tahta syai'in fi khatarun, atau masuk suatu yang membahayakan. Nah, ini termasuk dari orang mencampakkan dirinya pada kebinasaan. Di antaranya lagi orang melakukan kemaksiatan dan malas untuk bertaubat. Dan di antaranya adalah orang malas menjalankan perintah Allah. Maka ini semua malas menjalankan ketaatan kepada Allah termasuk daripada mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Jadi ini ayat surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 195. Jadi ayat ini saya bacakan pada jenengan semua untuk mari bersama-sama berkobar hatinya, jiwanya. Tadi di surat Al-Anfal tadi ya, Allah merintahkan untuk mengobarkan jiwa-jiwa yang lemah, hati-hati yang lemah, yang berat, untuk berjihad di jalan Allah. Nah, tadi saya banyak kebutuhan nih. Kebutuhan setiap orang, namanya hidup, banyak kebutuhan. Namanya hidup ya. Tapi kebutuhan orang itu, yang menjadi orang itu tertahan untuk menafkahkan di jalan Allah, itu tidak keluar dari 8 perkara. Alasan, biasanya alasan. Coba ya kalau mungkin nanti panitia nanti datang tanya, itu kan mesti alasannya tidak keluar dari 8 hal yang Allah terangkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Kita lihat ini. Kul, katakan Muhammad, in kana abaukum, kalau bapak-bapak kamu, berapa? 1. Tapi di sini juga ibunya masuk ke sini. Nah, ini aba meliputi juga ummahat, ibu. Wa abnaukum, anak-anak. Nah, saya kan masih sekolah ini. Nah, masih kuliah dan seterusnya. 2 ya. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu. Saudara saya mantu misalnya. Wa azwajukum, atau istri-istri kamu. Wa ashiratukum. Berapa sudah? 1 bapak, anak-anak, saudara, istri. 4 ya. 5 wa ashiratukum, kerabat. Kerabat itu Pak Lek, Bule. Nah, saudaranya bapak ibu itu namanya ashirah. 5 ya. Wa amwalun taraftumuha. Ke-6, harta yang kamu cintai, yang dilus-lus tiap hari, ditimang-timang tiap hari. Butuh perawatan, butuh macam-macam. Ini sudah waktunya ganti. Nah, ini sudah 3 tahun, sudah waktunya tuker yang baru, yang model terbaru. Wa tijaratun, berapa? 7. Wa tijaratun tasawna kasadaha, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya. 7 ya. Ini masih perlu pengembangan nih, saya masih butuh banyak modal. Yang ke-8, wa masakinu tardaunaha, rumah tinggal atau rumahnya ini porselennya sudah pecah, ini harus diganti. Kalau 8 yang Allah sebutkan, ini Allah yang mengatakan. Saya cuma bacakan. Kalau 8 perkara ini, kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Ya, ini kamu pentingkan kan 8 perkara sing menghambat dari jihad di jalan Allah, dari berdakwah. Artinya ketika ditanya, mesti nggak akan keluar dari 8 ini. Oleh Allah sudah disebut semua. Maka bahaya, kata Allah apa? Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah datangkan hukumannya.
Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk orang fasik. Artinya orang yang mendahulukan 8 perkara daripada jihad di jalan Allah itu fasik. Dan diancam oleh Allah akan dihukum. Kalau di dunia tidak dihukum, bahaya nanti di akhirat. Nah. Artinya apa? Kata beliau, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, 8 perkara ayat ini menerangkan bahwa mahabbat Allah wa rasuluhu dan juga jihad di jalan Allah itu tidak boleh didahulukan oleh 8 perkara tadi, atau 8 perkara tadi tidak boleh mendahului cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Nah, ini disebutkan satu-satu. Setelah dirinci satu-satu di sini, ma yahillu bikum minal iqab. Berarti kamu sudah halal untuk dihukum oleh Allah, naudzubillah. Jadi bukan perkara ringan ya, bahwa kita memang dicipta oleh Allah dan kita punya kewajiban kepada Allah untuk mempelajari agama Allah, mengamalkan agama Allah, dan mendakwahkan agama Allah. Kita belajar dan mengamalkan untuk kebaikan diri kita, tapi kita tidak boleh kemudian acuh terhadap saudara kita muslimin, mukminin. Mereka juga tuh bantuan dari kita. Wahadhil ayatu, ayat ini surat At-Taubah 24 ini. Wahadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini, a'zamu dalilin, paling besarnya dalil di dalam Al-Quran, ala wujubi mahabbatillahi wa rasulihi, atas wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya, wa ala raqdimihima ala mahabbati kulli syai'in, dan wajibnya untuk mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaannya kepada segala sesuatu. Di antaranya 8 tadi yang disebut. Wa alal wa'idis syadid, dan ayat ini menerangkan ancaman keras. Wal maktul akid, makat itu kemurkaan yang pasti. Ala mangkana syai'un min hadhil malkurat, atas ancaman yang keras dari Allah atas orang yang menjadikan perkara yang disebut tadi, ahabba ilahi minallahi wa rasulihi, lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Koreksi ya, ini ayat ini ngoreksi hati-hati kita. Untuk apa? Yang tadinya sebelum Isya mungkin masih kecintaannya pada 8 perkara masih tinggi, sekarang ada yang lebih tinggi. Apa itu? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Jadi ini yang menyeru Allah untuk agar kita andil, ikut. Ya sesuai kemampuannya, sesuai keikhlasannya. Saya 1000, nanti mungkin koordinatornya Pak Har ya. Atau Amin. Wah, ya 2 orang lah. Gak apa-apa. Sama untuk berjihad semua dengan tenaga dan pikiran. Nah, artinya kalau sahabat itu rebutan malah. Yang cacat saja pingin terdepan. Kalau pahala besar kayak gini mestinya kan rebutan. Atau yang lain mau rebutan, mau ngerebut, monggo. Berat ya kalau barang besar pahalanya ini. Gimana berat ini? Wa alamatu dzalika, tanda orang
Tandanya annahu idza uida alaihi amran ahaduhuma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa laysa li nafsihi fi hawa wal akharu tuhibbuhu nafsuhu. Yang pertama jadi dua, ketika ditawarkan gimana nih, oh siap. Begitu di zaman Nabi kalau kita baca sejarahnya, sampai ibu-ibu ya, ketika Rasul membangkitkan semangat, mengobarkan semangat sedekah pada ibu-ibu. Ya ayuhan nisa, wahai ibu-ibu, tasaddaqna, bersedekahlah. Langsung anting-antingnya dilepas, gelangnya, kalungnya dilepas. Saya sampai Bilal itu bawa ini surbannya dibeber. Betapa ya karena mereka memang keimanannya sudah demikian muncak ya. Mungkin kita sudah hampir 3 tahun ini belajar akidah, belajar keimanan. Sudah waktunya untuk kita kita buktikan, kita saksikan pada Allah yang ikhlas. Saya punya 1000 Pak Amin, tidak apa-apa kalau ikhlas bisa mengalahkan yang 1 juta. Iya, 1000 bisa mengalahkan 1 juta ya. Gimana? Saya hasilnya 5.000 ya Pak Amin sehari. Yang satunya sehari dapat 5 juta, itu dikatakan 1 juta. Wal akharu tuhibu nafsahu. Yang kedua, jadi yang pertama ini mencintai Allah, langsung bangkit semangatnya, siap gitu. Saya yakin insyaallah bapak-bapak semuanya siap. Cuma karena orang Jawa gitu, ibu begibu malu. Wal akharu tuhibuhu nafsu. Yang orang kedua, orang yang masih lebih mencintai nafsunya. Nah, maka kalau yang kedua ini ya masih perlu pembinaan lebih lanjut lagi. Nah, fa innahu in qadima ma tahwahu nafsahu ala ma yuhibbullah, maka barang siapa yang lebih mendahulukan apa yang dimaukan oleh syahwatnya dan nafsunya daripada apa yang dicinta, daripada kecintaannya kepada Allah dan jihad, dalla ala annahu dzalimun tarikun lima yajibu alaihi, menunjukkan bahwa dia ini orang zalim. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada yang zalim di sini. Akan ramai berebut nanti datangi Pak Amin insyaallah. Tarikun lima yajibu alaihi. Kalau orang Arab yang saya tahu ya, mungkin tahun 2011 saya ke Yaman itu. Ya sampai sekarang lah orang-orang Arab itu biasanya kalau bukan puluhan juta ya, kalau di sana urusan miliar gitu. Saya langsung, biasa orang-orang muslimin sana tidak mau dibantu yang lain. Masjid, jangan yang lain saya itu. Oh saya anunya apa, listriknya, saya karpetnya, enggak bisa. Jadi memang pinginnya dideweni. Kalau sini kan saya cari eker-eker kelontang gitu ya. Nah itu tergantung keimanannya memang. Tapi tradisi kayak gitu di Arab masih sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga. Dalam perkara yang baik seperti ini, nggak apa-apa kita menirunya. Harga berapa sih Ustaz? Terserah, makin baik, makin mahal kan makin bagus, ya. Wallahu alam bagaimana Allah takdirkan nanti. Yang jelas makin cepat, makin bagus. Mudah-mudahan ini mendorong kita semua untuk bisa segera merealisasikan apa tadi bahasanya, program pengadaan mobil dakwah ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajarannya tadi maunya masuk ke
hari kiamat, tentang hari kiamat insya Allah dilanjutkan Jumat depan. Tentang timbangan amal, yaitu kata beliau fatun sobul mawazinu, di mahsyar itu oleh Allah diletakkan timbangan-timbangan, fatu zanubiha, sehingga ditimbang dengan timbangan-timbangan itu a'malul ibad, amalan hamba. Yang ditimbang itu amalannya, apa orangnya, apa catatannya. Ya, yang ditimbang itu orangnya dengan orangnya atau catatannya atau amalannya. Nanti insya Allah Jumat depan kita bahas. Wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah dimudahkan untuk melaksanakan apa yang kita programkan. Dan saya mengucapkan jazakumullah, barakallahu fiik, atas dukungannya dari bapak-bapak semuanya. Mungkin walaupun yang nggak hadir bisa ngajak muhsinin lain, atau punya kenalan bos-bos di pemilik tambang-tambang di Kalimantan sana, sehingga tinggal tanya ke berapa sih Pak Har misalnya. Nah, kalau Allah mudahkan, tidak ada yang bisa menyulitkan ya. Misal subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.